Halo adik-adik, shalom. Shalom. Gimana nih kabarnya? Luar biasa. Pasti pada sehat semua ya. Amin. Udah pada siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Harus siap dong. Nah, kalau kalian siap, yuk tutup mata, lipat tangan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yuk, yang masih duduk berdiri semua. Kita angkat pujian. Stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan debuku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop.
kita siapkan hati kita fokus menyembah Tuhan, kita mau pujikan Allah peduli. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sekali lagi katakan, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Engkau peduli, sebab Allah peduli. Semuanya kita mau tutup mata, lipat tangan kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau belajar tentang firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk Kau isi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami fokus untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti, dan setiap kami anak-anak-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau yang memberikan hikmat, pengertian yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah sekolah minggu ya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita beri tema godaan dari si jahat. Nah, si jahat itu siapa? Si jahat itu adalah iblis. Mari kita menyiapkan Alkitab kita. Kita buka dalam Matius 4 ayat 1 sampai 14. Matius 4 ayat 1 sampai 14. Pencobaan di padang gurun.
Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Adik-adik, ada 3 poin di sini yang ditekankan. Yang pertama kita ikuti. Jangan mengikuti iblis. Iblis berkata, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Adik-adik, mungkin buat Tuhan Yesus melakukan seperti itu bisa saja mudah Tuhan Yesus untuk melakukan itu. Tetapi Tuhan tidak mau mengikuti perintah iblis. Tuhan tidak mau mengikuti kata-kata iblis. Nah, di sini juga adik-adik hati-hati di situ. Di situ iblis juga bisa membawa kita melalui teman kita, melalui pikiran kita, melalui apapun di sekitar kita. Iblis akan siap dengan bujuk rayunya. Di sini yang perlu ditekankan, adik-adik jangan mau menuruti iblis. Iblis itu selalu mengajak hal-hal yang tidak baik, mengajak hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Contohnya tidak menurut orang tua, jahat kepada adik ataupun kakak, jahat kepada teman. Itu pekerjaan iblis, mungkin di sekitar adik-adik, atau mungkin membawa adik di saat sekolah mengerjakan pekerjaan itu dengan mencontek, dengan hal-hal yang dilarang oleh Bapak Ibu guru. Nah, itulah kemauan iblis. Atau mungkin mengajak adik-adik untuk terus mainan HP, main game terus, tidak tahu waktunya baca firman, waktunya berdoa, adik-adik tidak mau melakukan. Nah, itu juga disebut ajakan iblis, karena ingin menjauhkan adik-adik dari Tuhan. Hati-hati itu. Itu juga bisa disebut menuruti iblis. Yang kedua, adik-adik, jangan mencobai Tuhan. Iblis berkata, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Nah, di situ
Tuhan Yesus juga diuji sama iblis untuk mencobai Tuhan. Supaya apa? Supaya menjatuhkan dirinya di atas, di bawah. Iblis berkata, Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, adik-adik, di sekitar engkau juga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mungkin itu bisa mencobai Tuhan. Adik-adik perlu berhati-hati juga, perlu waspada, supaya adik-adik bisa tahu mana perintah yang baik, mana yang tidak baik. Adik-adik harus rajin berdoa, membaca firman Tuhan, menurut sama orang tua. Demikian adik-adik akan selamat dari godaan si jahat. Yang ketiga, adik-adik, iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yang ketiga, poin ketiga adalah Tuhan Yesus tidak mau menyembah iblis. Kita juga harus hati-hati. Tuhan tidak akan memaafkan anaknya yang menyembah iblis. Kalau di zaman sekarang ini menyembah iblis itu berupa apa? Menyembah iblis itu bisa berupa mungkin waktu-waktu doa kita pergunakan dengan hal-hal lain. Mungkin waktu-waktu baca firman, mungkin adik-adik, nanti dulu, saya masih suka main. Nanti dulu, saya masih ingin lihat YouTube. Nanti dulu, saya masih ingin main game. Nah, iblis di zaman sekarang itu bisa masuk melalui seperti itu, melalui hal-hal seperti itu. Adik-adik juga perlu waspada. Jika jam-jam doa adik sudah direbut oleh gadget yang ada di tangan adik-adik, jika jam-jam doa, jam-jam baca firman menjadi hilang gara-gara keseringan memegang HP, keseringan main, keseringan lihat YouTube. Nah, itu iblis itu berarti di situ. Kalau adik menurutinya, berarti adik-adik itu menyembah iblis. Hati-hati ya. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tadi poin pertama adalah jangan menuruti iblis. Yang kedua adalah jangan mencobai Tuhan Allah. Yang ketiga adalah jangan menyembah iblis. Selamat melakukan firman Tuhan adik-adik. Jaga kesehatan dan terus ikuti anjuran pemerintah melakukan gerakan 5M. Yang pertama, memakai masker jika keluar ruangan. Yang kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan. Keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Mari kita bersama-sama tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, Engkau sudah boleh menjaga kami, Engkau akan terus menguatkan kami untuk bisa melakukan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang taat, kami hati yang mau menuruti akan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan berikanlah kami kekuatan dan berikan kami terus kesehatan. Engkau juga memberkati hamba-hamba, Engkau juga memberkati anak-anak sekolah minggu semuanya. Engkau juga memberkati para gembala sekolah minggu, dan Engkau juga memberkati seluruh pengurus gereja kami Tuhan. Dan Engkau juga memberkati seluruh gereja di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah kami anak yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan pengumuman challenge. Sebelumnya, mohon maaf ya adik-adik, karena minggu kemarin ada trouble, sehingga membuat pengumuman challenge tidak bisa ditampilkan.
Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman challenge untuk yang minggu kemarin dulu ya. Penasaran kan siapa aja yang menang? Seperti biasa kita mulai dari kelas kanak-kanak terlebih dahulu. 1, 2, 3. Yeay, selamat kepada Brian dari Kana. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang berikutnya untuk kelas pertama ya. 1, 2, 3. Yeay, selamat buat Angela dari Getsemani. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang terakhir untuk kelas Madya dan kelas Tunas. 1, 2, 3. Selamat buat Tian dari Karmel. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia untuk pengumuman challenge minggu kemarin. Sekarang, pengumuman challenge untuk yang minggu ini. Kita mulai dari kelas kanak-kanak dulu. 1, 2, 3. Yeay, selamat buat Gea dari Karmel. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang berikutnya untuk kelas pertama ya. 1, 2, 3. Yeay, selamat buat Obed dari Gili. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang terakhir untuk kelas Madya dan kelas Tunas. 1, 2, 3. Yeay, selamat buat Dinda dari Karmel. Tuhan Yesus memberkati. Cukup sekian pengumuman challenge minggu ini. Buat adik-adik yang belum sempat mengumpulkan challenge atau terlambat mengumpulkan challenge kalian, adik-adik bisa mengumpulkan challenge kalian ke guru kelas kalian masing-masing maksimal hari Kamis jam 5 sore. Jangan sampai terlambat ya adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas adik-adik kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.